rekaman itu dipalsukan. Mohon percaya pada saya. Saya tidak mungkin seperti itu kepada instansi polisi yang mulia. Dokter, kami juga sudah memiliki rekaman CCTV yang jelas dengan wajah Anda saat Anda mengatakan hal yang sama. Yang mulia, jaksa sedang menekan klien saya. Saya waktu itu hanya bercanda yang mulia. Bercanda? Bercanda kata Anda. Makasih, sama-sama. Oh ya, lo mau dangdutan bareng nggak? Gue mau istirahat dulu, Zaf. Iya deh, biar Raffi istirahat dulu, Zaf. Gue kan pengen dangdutan. Bosen tahu sendiri mulu, Vi. Udah, lu dangdutannya sama Arga sono. Sama Arga nih gue dangdutannya. Apa lo nggak terima? Modelan begini diajak dangdutan. Stop! Anak lu tuh hampir mati. Gue tahu kalau lu peduli sama Raffi. Tapi hati lu ketutup sama dendam. Tolong kali ini aja selamatin anak lo sebelum lu ngerasain kehilangan anak lagi. Bandi, hidup gue itu bukan urusan lo. Jadi lo gak usah banyak komentar dan ikut campur. Denger ya, gue yakin setiap orang tuh bisa berubah. Terus, lo berharap gue berubah? Iya, gak usah. Percuma. Denger ya, gue udah berusaha ngasih kesempatan buat lo untuk berubah. Dan paling gak lo harusnya ngaku. Hey, gue gak bersalah, Bandi. Lo jangan nuduh gue terus dong. Setelah semua kekacauan ini, lo masih bilang lo gak salah. Gini aja deh, emang lu punya bukti kalau misalnya gue pelakunya, ha? Jadi lu masih gak mau ngaku kesalah? Enggak. Oke. Gue rasa gue udah punya keputusan. Keputusan apa? Buat nuntut lo hukuman seberat-beratnya. Gue sempat mikir buat ngeringanin hukuman lo karena lo masih punya Raffi. Tapi kayak gue masih terlalu berekspektasi tinggi ke lo. Udah diem. Gak usah berekspektasi apa-apa ke gue, karena itu gak akan punya efek apa-apa. Oke. Kalau emang itu mau lo, tunggu aja hukuman terberat yang bakal lo terima nanti. Udah ngomongnya, lo udah kehilangan Rafa, ngebunuh Jaka, dan sekarang lo kayak gini. Gue udah ngomong dan jelasin berkali-kali kalau gue gak ngebunuh Jaka, Bandi. Astaga, suami lo yang bilang sendiri kok. Sial, bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu ke lo. Dia itu udah bohong sama lo. Hah? Bohong? Ya emang niat awal pengen ngebunuh si Raffi. Anak lo aja tuh sok jadi pahlawan kesiangan. Terus maksudnya apa bawa-bawa lo kayak gitu? Mungkin karena dia udah gak cinta sama gue, makanya dia gak fitnah gue kayak gitu. Sayang, loh kamu kenapa? Kangen. His, akhirnya kamu kenapa-napa di dalam. Maaf ya, aku baru sempat jengukin kamu. Soalnya kemarin banyak banget tugas di kampus aku. Iya, gak apa-apa kok. Oh iya, aku kemarin bawain kamu ini. Wah, kamu masak? Iya dong, tumben. Itu spesial buat kamu. Wah, makanan spesial dari orang spesial. Ih, bisa aja. Yaudah, ntar pas aku udah masuk ke sel lagi aku cobain ya. Sekarang nggak bisa, tangan aku lagi ke borgol. Nono ya Raffi, kamu tuh butuh ketenangan, bukan kebingungan. Tapi aku baca itu cuma buat distraksi otak aku aja. Aneh deh. Mending jalan aja yuk. Nanti ya kamu baca dulu. Ya udah deh, aku tungguin. Nggak apa-apa, nanti kamu bosen lagi. Enggak, pokoknya aku bakal nungguin kamu. Ya udah, kalau emang kamu maunya gitu.
Hi! For those of you from Malaysia, Singapore, Thailand, or wherever you are, we have good news special for you. Now, every episode of Sultan Squad Game of Gears Season 2 has English subtitles. It's super easy to use. Just click caption and auto-translate in the top right corner. Then, choose your language. And soon, we will have even more language available too. So, come join the fun with us. Only on YouTube, @Korea_official. Bye-bye! Hai. Sorry. Ngantuk banget. Gak apa-apa udah. Kamu istirahat lagi di rumah. Kayaknya aku harus baca buku kayak kamu deh biar gak ngantuk. Kita ke perpus buat belajar kan? Iya bener. Udah, fix. Kamu nggak bisa lebih lama lagi di sini. Nggak bisa di sini bikin ngantuk. Kamunya aja yang ngantuk kan. Kamu kok baik banget sih ke aku. Apalagi kita udah putus. Kamu nggak boleh ya teman saling bantu. Oh, temen ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah yuk, kita jalan-jalan aja. Beneran. Iya, ayo. Yeay. Itu bukannya Om Bandi? Anak lo udah bantuin gue buat nyariin keadilan buat Jaka. Lo pasti bangga ya sama dia. Astaga, ternyata Om Bandi beneran nganggep gue anaknya. Gue janji bakal jaga Safian. Jadi lo tenang aja di sana. Samperin deh. Om, loh, sejak kapan kamu di sini? Baru aja. Om ngapain di sini? Ya menurut kamu ini lagi ngapain? Gali kubur? Ya enggak dong, bercanda. Om jengukin mama ya? Ya papa cuma ngasih tahu ke mama kamu kalau anaknya udah tumbuh dengan baik. Ya udah, kalau emang kamu mau ngobrol sama mama kamu, silakan. Papa tunggu di luar aja. Ngapain ditunggu om? Papa mau ngajak kamu makan. Oke. Kenapa om? Selamat ulang tahun Safian. Hah? Gak usah pura-pura bingung. Ini ulang tahun kamu kan? Om tahu? Iya dong. Masa ulang tahun anak sendiri gak inget? Nih, hadiah buat kamu. Kunci mobil? Iya. Papa tahu kamu pengen mobil sport terbaru itu kan? Buat aku? Iyalah, masa buat tetangga. Makasih om. Sama-sama. Makasih papa. Maafin Safian ya pak. Maaf untuk apa? Karena Safian kira selama ini papa gak pernah sayang sama Safian. Kenapa mikir kayak gitu? Papa sayang kok sama kalian. Tadi kamu manggil saya papa. Emangnya salah ya? Enggak. Masih gak nyangka aja. Mulai sekarang boleh kan Safian manggil papa? Boleh dong. Kalau bisa 1000 kali sehari ya. Itu berlebihan sih, Pak. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus segera keluarin saya dari sini. Ini bukan hal yang mudah, Bu. Bukan urusan saya. Ini kan tugas kamu. Kasus yang Ibu lakukan ini berat. Bahkan saya nggak bisa memastikan apakah Ibu bisa keluar dari penjara tanpa syarat. Aduh, pikir dong pakai otak. Kan kamu bisa bikin saya seolah-olah saya tahanan rumah. Tapi sayangnya di kasus Ibu ini nggak bisa. Atau gini aja deh. Kalau kamu nggak bisa membantu saya secara hukum untuk keluar dari sini, kalau gitu kamu bantu saya kabur dari sini. Tapi Bu, kenapa lagi? Nggak bisa. Terus kamu tuh bisanya apa sih? Sebenarnya kan jauh lebih baik jika Ibu kooperatif saja. Bisa jadi dari situ hukuman Ibu bisa lebih diperingan. Nggak butuh. Yang saya butuh itu keluar dari sini. Maaf Bu, kalau Ibu nggak mau kooperatif, saya juga kayak nggak bisa bantu Ibu lagi. Apa kamu bilang? Saya udah bayar kamu mahal-mahal ya. Saya juga ragu apakah Ibu bisa lolos di persidangan kalian. Ingat ya,
Saya udah bantu orang tua kamu. Kalau aja bukan karena Bu Raina yang bantuin orang tua gue dulu, gak mungkin gue mau bantuin dia. Gimana? Baik Bu, akan saya pikirkan. Cepat ya. Baik Bu. Jadi gini ya rasanya jadi independent woman. Apa-apa sendiri, kemana-mana sendiri. Gue gak mau. Coba aja punya cowok, pasti udah ditemenin kemana-mana. Loh, hai Mai. Helen, kok kamu di sini? Tadi aku bisa jalan-jalan sendiri. Tumben mau naik angkutan umum. Ya gimana? Karena nggak punya siapa-siapa. Hai kali penjara, ya kamu meninggal. Terus Zafian mana? Udahlah. Ya, terus kamu ngapain sih di sini? Pasang baliho aku di sini. Hah? Mana balihonya? Ya enggak dong, kan lagi nunggu busnya. Tumben gak sama Arga, biar gak ngerepotin dia terus, Len. Emang kamu dari mana? Aku tadi habis interview kerja. Ya ampun, semangat ya, Mai. Kasih. Itu Arga tuh. Sayang, kamu gak ngabarin aku kalau udah selesai interviewnya? Aku mau ngabarin kok. Tapi nanti kalau udah sampai rumah. Pasti sengaja ya biar aku gak jemput. Soalnya kan ini jauh gak, aku tahu udah ngerepotin. Buset. Jadi nyamuk nih gue nih. Astaga Yang, aku ini pacar kamu loh. Guys, aku duluan ya. Urus aja deh rumah tangga kalian ya. Bareng aja yuk Lan. Ya kan Gak? Iya, yuk Lan, barengan aja. Oh, gak usah. Aku bisa pulang sendiri kok. Astaga, dunia isinya orang-orang pada kecintaan semua. Kemarin ke Haikal sama Vera, terus Maya sama Arga. Sekarang bahkan kanan kiri gue pada suap-suapan semua. Emang bayi ya Pak, lu pada gak bisa makan sendiri. Kenapa? Iri ya? Enggak, biasa aja. Ya berarti iri. Apaan sih Zaf? Ya udah, sini biar gue suapin deh. Males. Ya udah kalau nggak mau gue nggak maksa. Dasar, gampang nyerah. Ya udah cepet makannya nih. Apa sih? Nggak mau. Salah apa lagi sih gue? Tenang aja Len. Suatu saat nanti lu bakal ketemu sama cowok yang bakal jadiin lu tujuannya. Lu pasti bakal dibikin seneng banget deh sama dia. Ya sebenarnya gue nggak terlalu mikirin ke arah sana. Cuma gue sedih aja. Orang-orang pada ninggalin gue. It's okay Len. Everything is gonna be alright. So Inggris loh. Lah, gue mah emang orang Inggris. Linggis kali ah. Emang kayaknya cuma Zafian sih satu-satunya cowok yang selalu ada di samping gue pas gue kesepian. Walaupun gue pernah jadi dia back banner, walaupun gue pernah jahat sama dia, tapi dia tetap kuat sama sikap gue. Liatin aja terus. Tapi jangan sampai lupa kedip ya. Yuh, siapa juga yang ngeliatin lo? Emang gue bilang kalau yang lo liatin itu gue. Ya Zaf. Iya kenapa? Lo kenapa? Gue sebenarnya apaan? Nggak jadi apa? Masa iya gue ngomong ke dia? Lan, gue sebenarnya mau nebeng ke lo pas pulang kampus nanti. Elah, gue kira mau nembak gue. Iya apaan sih? Ya boleh. Ntar gue anterin deh sampai depan rumah. Thanks. Lu kenapa sih Lan? Diam aja deh tadi. Biasanya kan lu cerewet. Nggak apa-apa. Duh, ngomong nggak ya? Nah, udah sampai. Udah sampai mana? Ya di rumah lo lah. Masa di rumah tetangga? Oke, thanks. Sama-sama. Oh iya Zaf. Apa? Lo mau gak jadi pacar gue? Hai. Loh, kok kamu sendiri? Aili mana? Biasalah, Aili kan lagi sama Raffi. Anak itu ya, padahal udah jadi mantan. Maklum, mantan kandung. Iya, kata kamu tadi mau sekalian cerita. Cerita apa emangnya? Jadi gini Mai, sebenarnya ini cerita teman. Jadi aku pengen minta saran. Kan ada cewek nih sama cowok. Si cowoknya kecintaan banget sama si cewek. Dikejar-kejar terus kan. Dikejar terus sama si cowok. Si ceweknya gak mau tetap. Dia masih fokus sama orang lain. Dia masih belum lupa sama masa lalunya. Terus tiba-tiba pas si cowok udah berhenti ngejar, si ceweknya baru mulai suka.
pas si ceweknya nembak, ternyata si cowoknya udah sama orang lain. Dia bilang sih kayak gitu katanya. Kira-kira gimana ya, Mai? Menurut lo si cowok ini beneran udah sama orang lain atau cuma itu alasan doang? Atau itu alibi doang? Gimana ya? Menurut aku sih itu bisa jadi jujur, bisa jadi enggak. Maksudnya